sama kakak Mayolen lagi makan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chero Songha. Nah guys, di video kali ini aku mau berbagi sedikit, ini sedikit banget, informasi mengenai André Kuik ya, atau aku biasa menyebutnya André Kuik, anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda pada tahun 1970-an dan akhirnya berhasil menemukan ibu kandungnya di Indonesia. Wah, videonya sedikit saja. Ini juga spesial banget video kabar terkini dari André Kuik di Belanda beserta istri dan anaknya yang lagi makan di salah satu restoran Indonesia yang sangat terkenal di Belanda. Terima kasih untuk Mbak Ayu yang sudah mengirimkan video ini. Jadi hari ini Bang Andre sama kakak Mayolen lagi makan di Sampurna. Makan di Sampurna. Mau makan di sini ya? Ya, mau makan di sini, nanti kita dapat meja yang terbagus. Mejanya di situ. Jadi ini sama si small one. Yes. Oke, Kak Jarwo. Oke deh guys. Nah, jadi gimana? Sudah nonton videonya? Semoga bisa mengobati rasa kangen kalian, rasa rindu kalian terhadap André Kuik, anak Indonesia yang diadopsi di Belanda. Nah, sebenarnya kisah André Kuik ini sangat terkenal banget, familiar banget, karena apa? Karena pada tahun, kalau nggak salah sekitar 2018-an itu sempat diliput di media besar dari Indonesia gitu kan ya, dan sejak saat itulah kisahnya viral. Nah, tapi banyak banget yang nggak mengetahui bagaimana André itu diadopsi dulu, kemudian mengenai keturunan-keturunannya gitu kan ya, dan sampai akhirnya André itu berhasil menemukan orang tua kandungnya di Pringsewu, Lampung. Nah, di sini sebenarnya aku sudah mengulas banyak tentang video André Kuik di videoku, di channelku, tapi kali ini aku akan kembali mengulasnya lagi, mudah-mudahan pada nggak bosan dan semoga ada informasi terbaru yang mungkin banyak banget orang-orang itu belum tahu. Informasi yang pertama. Nah, si André Kuik ini sekarang itu kan sudah umurnya udah 40-an tahun gitu kan ya. Dari posturnya itu mirip banget bule karena badannya tinggi besar gitu kan ya. Nah, banyak banget yang nggak tahu kalau André itu memang ada keturunan Belanda atau ada keturunan Eropa lah gitu, kita kasarnya ngomong gitu ya, dari ayahnya. Nah, nama ayahnya itu adalah Theo Kohler. Nah, Theo Kohler ini kalau kita lihat dari marganya, itu adalah marga dari negara Jerman. Jadi ayah André itu adalah keturunan Jerman. Ini ayah kandungnya ya, bukan ayah angkatnya ya, bukan bapak Kuiknya, bukan. Tapi memang ayah kandung André itu adalah generasi Indo-Belanda. Kalau tidak salah itu masih di awal-awal kok, awal-awal generasi Indo-Belanda yang ditempatkan di daerah Gisting. Nah, Gisting itu adalah salah satu wilayah yang sekarang masuk di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada era kolonial, pada masa penjajahan Belanda, Gisting adalah pusat kolonisasi pertama yang dibangun atau didirikan oleh Hindia Belanda ya, oleh orang-orang Belanda maksudnya di Indonesia. Wah, jadi memang pada saat itu orang-orang dari Belanda yang ada di wilayah Lampung dan sekitarnya itu pas pada zaman Jepang masuk itu dikuasai ataupun orang-orang Belanda itu ditaruh semuanya di Gisting. Nah, tapi memang jauh hari sebelum Jepang berkuasa, ya memang itu udah ada juga pusat kolonisasinya, maksudnya pusat-pusat untuk keturunan Indo-Belanda. Orang-orang Belanda asli yang kemudian menikahi wanita lokal dan kemudian melahirkan keturunan Indo-Belanda. Nah, keturunan Indo-Belanda sampai sekarang itu masih ada. Namanya itu Bapak Adolf Klauer. Nah, Adolf Klauer itu sampai sekarang masih hidup, alhamdulillahnya. Nah, beliau itu sekarang masih tinggal di Gisting dan beliau mengenal ayah kandung André. Nah, jadi dia mengenal Bapak Theo Kohler, ayah kandung André. Nah, itu fakta yang pertama ya. Jadi André itu memang wajar aja kalau dia perawakannya tinggi besar karena memang dalam gennya, dalam tubuhnya itu mengalir darah keturunan Indo-Belanda. Karena zaman dulu sebenarnya banyak banget ya orang-orang dari Eropa. Jadi tidak hanya dari Belanda aja, tapi ada yang dari
Inggris, ada dari kalau ngelihat dari petanya dan juga sumber-sumber yang terpercaya itu pokoknya banyak banget lah dari Jerman dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya disebut sebagai Indo-Belanda. Jadi kayak mau lo dari Inggris, mau lo dari Jerman, pokoknya itu disebut Indo-Belanda karena pada saat itu yang menguasai wilayah Indonesia itu adalah orang-orang Belanda. Jadi pokoknya kalau udah perawakannya kayak bule, fix itu disebut Indo-Belanda. Nah, jadi ini sebenarnya cukup menarik banget ya kalau kita mau menelusuri lagi tentang jejak-jejak keturunan si mata biru di Provinsi Lampung itu masih banyak. Kalau kalian ketik aja di YouTube gitu kan ya, kampung Belanda di Lampung, itu nanti bakal banyak muncul video-video yang udah aku buat ya, yang orang-orang Indo-Belanda yang tinggal di Lampung, yang tersebar di berbagai macam daerah di Lampung, tidak hanya di Gisting. Walaupun memang Gisting itu adalah dulu pusatnya orang Indo-Belanda, pusatnya orang-orang si mata biru di Lampung. Tapi kemudian mereka menyebar ya, ada yang di Natar, ada yang di Metro, ada yang di Pringsewu, ada di Lampung Timur, ada di Tanggamus itu sendiri, ada di Bandar Lampung, kemudian ada di Lampung Tengah, kemudian ada di Kota Bumi aku belum nemuin, tapi aku yakin pasti ada juga keturunan-keturunannya gitu. Kemudian di Lampung Tengah ada, aku pernah wawancara juga. Lampung Tengah ada juga gitu kan ya. Jadi banyak banget gitu. Nah, itu fakta pertama mengenai keturunan ataupun silsilah dari Andre Kwik. Nah, kalau ibunya Andre Kwik sendiri itu Ibu Kartini gitu kan ya. Atau orang-orang di sekitar itu menyebutnya Mbah Sireng, itu wanita Jawa asli. Jadi kayak peranakan Indo-Belanda ya, yaitu Bapak Theo Kohler menikah dengan Ibu Sireng atau Ibu Kartini, ibu kandung Andre. Kemudian mereka menikah ya kan. Kemudian lahirlah Andre gitu kan ya, walaupun secara mungkin dari warna kulit Andre lebih ke kayak kita orang Indonesia ya, tapi kalau dari perawakan itu tinggi besar itu udah kayak ayahnya. Nah, terus kalau ini berdasarkan keterangan ibunya gitu kan ya, dulu waktu Andre masih bayi, ibunya baru melahirkan, itu ibunya itu tidak mengira gitu kalau si Andre ini bakalan sampai diadopsi. Itu nggak pernah terbayang dalam benak ibunya, karena ibunya itu setelah melahirkan mencari-mencari tapi ternyata anaknya dicari-cari nggak ketemu gitu, dan ibunya juga nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya ya. Maksudnya apakah ayahnya ini memang benar-benar memberikan Andre kepada orang-orang yang memang ingin mengadopsi anak-anak ke Belanda atau seperti apa, itu Bu Sireng atau Bu Kartini itu nggak ngerti. Karena sampai sekarang ayah kandung Andre dengan ibunya itu tidak tinggal serumah gitu, jadi terpisah gitu kan. Jadi makanya ya nggak tahu setelahnya gitu, karena setelah Andre bayi kemudian dibawa ke Belanda, kemudian tinggal dengan keluarga Kwik, ya Andre itu dibesarkan dengan baik ya, maksudnya dirawat dengan baik, dengan senang hati oleh keluarga Kwak di sana gitu kan. Dan kemudian fakta berikutnya adalah Andre itu nggak tahu kalau ternyata setelah dirinya itu diadopsi gitu kan ya, ternyata dia masih punya adik kandung perempuan. Nah, kalau di akte ataupun surat adopsi yang Andre terima dari orang tua angkat Belandanya, itu mengatakan bahwa Andre punya kakak kandung, tapi tidak dituliskan Andre punya adik kandung gitu. Jadi kayak belum ada informasi mengenai hal itu. Nah, makanya pada saat Andre itu datang ke Indonesia, ternyata jadi Andre Kwik itu nggak ngerti kalau dia punya adik kandung. Nah, akhirnya ini menyambung dari kisah sebelumnya. Jadi sebelum berpisah dengan ayah kandungnya, Bapak Theo Kohler, Ibu Kartini itu sempat melahirkan lagi gitu. Jadi setelah melahirkan adiknya yang bernama Dewi, barulah mereka berpisah gitu. Artinya tidak tinggal serumah sampai saat ini, dan ibu kandung Andre sendiri tidak tahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Apakah ayah kandungnya masih hidup atau ayah kandungnya sudah wafat, kita nggak ngerti, dan ibunya juga nggak ngerti karena ibunya sudah berusaha untuk mencari-carinya waktu itu di Lampung Tengah, karena kabar terakhir katanya di Lampung Tengah, tapi ternyata nggak ada, nggak ketemu gitu. Jadi makanya ya udahlah, ibunya juga kayak udah pasrah dengan kondisi, dengan keadaan gitu. Itu fakta yang kedua. Nah,
fakta berikutnya ya ini adalah fakta yang ketiga. Nah ini juga mungkin banyak banget orang-orang yang nggak ngerti ataupun orang-orang yang sudah nonton video Andre Quick. Jadi proses pencarian Andre Quick itu datang ke Indonesia itu bertahun-tahun, berkali-kali. Jadi dia tidak datang terus cari ibunya terus ketemu, nggak kayak gitu. Itu gampang banget, nggak kayak gitu. Walaupun memang semua data yang ada di surat adopsi Andre Quick itu semuanya datanya benar, nggak ada data yang salah, tapi tetap aja proses pencarian ini penuh lika-liku. Kenapa? Karena pada saat ibu Andre Quick ataupun ayahnya itu dulu waktu masih bayi ya sebelum diadopsi itu tinggal di dekat daerah Gisting. Nah tapi kemudian ibunya itu pindah ke kabupaten yang berbeda. Nah disinilah sulitnya proses pencarian. Terus yang kedua, banyak warga ataupun masyarakat itu yang nggak ngerti kalau nama ibu kandung Andre itu adalah Ibu Kartini. Nah jadi orang itu lebih mengenal, kalau bahasa Jawa ya orang Jawa itu nyebutnya Paraban. Paraban itu kayak nama alias gitu, nama lain lah gitu, nama panggilan gitu. Nah nama panggilannya itu Mbah Sireng. Tapi yang tertera di surat adopsi Andre itu adalah Bu Kartini. Nah jadi ini juga yang cukup menyulitkan Andre untuk berhasil menemukan keberadaan ibu kandungnya. Nah, walaupun Andre sudah berkali-kali datang ke Indonesia gitu kan ya, tapi dia nggak pantang menyerah gitu, bahwa dia yakin bahwa dia bisa bertemu dengan ibu kandungnya gitu. Nah, makanya kenapa dia gigih banget, dia semangat banget, salah satunya karena dia yakin bahwa ibunya itu pasti hidup, masih hidup dan pasti dia akan bertemu. Makanya dia rela gitu kan ya, karena untuk datang ke Indonesia itu tidak butuh dana yang tidak sedikit gitu. Jadi butuh dana yang banyak gitu kan ya. Andre harus banyak saving kemudian untuk bisa datang ke Indonesia mencari keberadaan ibu kandungnya. Jadi setelah melalui proses yang begitu panjang, berliku-liku, sampai akhirnya saat itu Andre dibantu oleh salah satu yayasan, namanya Yayasan Mencari Orang Tua atau yang lebih dikenal dengan istilah Stichting Maruj. Nah, jadi kayak itu yayasan yang memang sudah berhasil membantu anak-anak adopsi di Belanda dan berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Salah satunya adalah Andre. Nah, melalui yayasan itulah Andre qadarullah atas izin Allah akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya. Fakta berikutnya adalah, ini fakta yang keempat ya. Jadi setelah Andre bertemu dengan ibu kandungnya, itu Andre terus nggak lost kontak gitu. Mereka tetap keep kontak, tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ibunya, dan keluarga besarnya, paman-pamannya, dan lain sebagainya. Itu tetap dijaga baik, tetap rukun, tetap terkontak, tetap terjalin komunikasi sampai hari ini. Bahkan hampir setiap tahun, Andre itu berusaha mengupayakan untuk bisa hadir ke Indonesia. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu ya, kalau hampir setiap tahun Andre itu datang ke Indonesia. Bahkan di tahun kemarin, Andre itu datang ke Indonesia tidak sendirian, tapi dia datang dengan anaknya sudah ada 2, diajak semua, kemudian istrinya juga diajak semua. Nah, itu juga fakta-fakta yang memang banyak netizen belum tahu gitu kan ya. Kayak masih banyak di channelku yang nanyain, Andre Quick datang nggak ya tahun ini? Andre Quick datang nggak ya tahun ini? Nah, aku juga belum bisa memastikan, tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan Andre Quick bisa datang ke Indonesia, bisa hadir, bisa menjumpai ibunya, bisa menjumpai saudara-saudaranya gitu. Karena walaupun semahal apapun dan sesusah apapun bagi Andre, tetap akan mengupayakan, tetap akan untuk berusaha lah pokoknya semaksimal mungkin supaya dia bisa hadir ke Indonesia, datang ke Indonesia, bertemu dengan keluarga kandungnya. Nah, sudah ada 4 ya. Aku mau kasih 5 fakta berikutnya mengenai Andre Quick. Nah, jadi Andre Quick itu setelah dia diadopsi dan kemudian dibesarkan oleh keluarga Belanda, akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya di Indonesia. Sampai saat ini Andre Quick tinggal di Belanda. Nah, jadi dia tidak tinggal di Indonesia. Di Belanda dia bekerja sebagai seorang policeman, seorang polisi yang tentunya pekerjaannya kalau di Indonesia itu posisi yang aman, yang bagus lah, yang keren lah, dan dia juga bagus posisinya di sana dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab gitu kan ya. Dan Andre menikmati hal itu gitu.
Nah, itu aja ya guys. Sebenarnya masih ada fakta-fakta lainnya yang mungkin lain kali lah mungkin bisa aku sampaikan di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.